30 ini. Ya. Mudah-mudahan semua ini menolong kita pada saat kita bertemu dengan hisabnya, pada saat kita di alam barzah. Ketika saja kita umpamanya ditanya, aku kirim surat kepada kalian, mau dibaca apa belum? Nah, kita bisa jawab, udah dipahami apa belum? Sudah berusaha memahaminya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir wal bayan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul ayyuhar rasul. Katakanlah wahai rasul. Kita diperbaiki, katakanlah olehmu. Tuh, mu-nya rasul. Apa yang harus dikatakan? Alja'u. Aku berlindung. Sebentar saya ada tamu. Aku wa asta'inu billah murabbin nas. A'udzu artinya alja'u. Aku berlindung. Bukan cuma alja'u berlindung. Tapi wa asta'inu billah. Minta tolong. Dimaksud berlindung, minta tolong. Billah kepada Allah. Persis kayak kita pernah saya ilustrasikan, ada gerimis, kita buka payung. Itu maknanya berlindung kepada payung. Ya, pada saat yang sama minta tolong kepada payung. Oke, dalam konteks kasus yang ada, yang dihadapi bukan gerimis, bukan angin topan, tapi bisikan. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Itulah yang dimaksud a'udzu billah. Ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga begitu kayak ini maknanya. Siapa Allah? Murabbin nas. Murabbi yang menciptakan manusia, yang mendidik manusia, yang menumbuhkan manusia. Murabbin nas. Mulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian izam, fakasawnal izama lahma, kemudian ditiupkan ruh. Siapa itu? Allah. Kita berlindung sama dia tuh, sama dia tuh. Gitu. Wa muta'ahidihim bi'inayatihi wa ri'ayatihi. Tuhan yang menciptakan manusia dan yang berjanji, ya, menyiapkan, berjanji menyiapkan manusia. Siapa Allah? Menyiapkan apa? Bi'inayatihi. Perhatian. Aku ciptakan manusia, ya aku harus memperhatikan segala persoalannya. Wari ayatihi, menjaga, paham? Wa khaliqihim, menciptakan mereka. Wa mudabbiri amrihim, mengurus, mudabbir, segala urusan mereka. Wa muslihi ahwalihim, musli islah, memperbaiki keadaan mereka. Proses tahapan, proses manusia itu kan bagian dari sikap Allah, tindakan Allah untuk memperbaiki. Tadinya nggak melihat jadi melihat, nggak mendengar. Itu kan proses perkembangan manusia dari sejak lahir. Itu muslih, ya, ahwali. Terus sampai saat ini. Oke. Saya pernah bahkan sering bilang ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku ciptakan manusia
dan jin kecuali untuk beribadah, maka rasionya kan Allah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana prasarana untuk ibadah. Kan kayak gitu maknanya, makna bahasa. Apa itu sarana prasarananya? Seperti sering saya bilang juga, semua ciptaan Allah itu sarana prasarana ibadah. Baik yang di luar diri kita maupun yang di dalam diri kita. Itu bagian dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptaan Allah cuma dua, waktu, tempat. Maka waktu dan tempat adalah sarana ibadah. Itu yang dimaksud wa muta'ahidihim. Oke, walahul milkut tam wasulton al-qahir. Dia punya kepemilikan yang sempurna dan kekuasaan yang nyata. Qahir yang nggak bisa ditolak kekuasaannya. Habis sholat kita sering wirid. La mani alima ataita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala radda lima qadaita. Kalau Allah sudah takdirkan 2024, nggak ada yang bisa menolaknya. Itu kurang lebih. Nah ini yang menarik, milik. Milik artinya milik, walahul milkutam boleh. Kalau diartikan milik, bisa juga walahul mulku, kerajaan yang sempurna. Al-Fatihah boleh dibaca maliki yaumiddin. Itu yang memiliki. Boleh dibaca maliki yaumiddin, raja. Dibanding makna keduanya, raja atau memiliki lebih luas. Apa artinya? Pemilik pasti raja. Raja belum tentu memiliki. Hamengkubuwono itu di Jogja raja, tapi dia nggak memiliki. Tapi kalau pemilik itu merajai. Mobil milik kita, kita merajai mobil. Apa yang kita miliki? Kalau dimaknai malik sebagai memiliki, yang dimiliki oleh Allah bukan cuma barang, tetapi kepemilikan yang dimiliki oleh Allah. Punya mobil, milik siapa? Milik si A. Si A memiliki mobil, tapi kepemilikan belum tentu, sebab akan berpindah. Kalau dia meninggal, maka kepemilikan pindah kepada orang lain. Kalau dijual, kepemilikan pindah. Jadi milik barang itu lekat dengan kepemilikan. Insya Allah kebayang. Nah, yang dimiliki oleh Allah bukan cuma barang, benda, karena memang Dia yang menciptakan, tapi juga kepemilikan. Telinga ini milik Allah, bukan milik kita. Kita cuma dipinjamkan. Ya, milik Allah. Termasuk diri kita ini milik Allah. Kayak begitu akidah yang yang ekstrim. Sehingga mereka berani berjihad, berani mati. Ini kan milik Allah. Ya, milik Allah. Dia mau apain juga. Kayak model kita milik sepeda, punya sepeda. Kita mau apain? Kita punya ayam, kita mau potong. Kita mau tidak potong. Iya, kita teruskan. Wa huwal ilah al-ma'bud. Tuhan yang disembah. Ilah dari kata aliha. Aliha itu sendiri artinya abada. La ilaha illallah. Maka dimaknai oleh banyak para ulama saat berceramah menulis, tidak ada Tuhan yang pantas disembah. Maka di sini digabung.
Wa huwal ilah al-ma'bud. Ilah juga maknanya at-ta'ah. Maka ketika taat artinya. Sehingga ketika memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas ditaat. Ilah. Mengandung makna kita taat kepada selain Allah, itu namanya mempertuhankan ketaatan. Mempertuhankan ketaatan, menjadi Tuhan. Nafsu umpamanya, ngikutin nafsu, itu mentuhankan nafsu. Alladzi ya'buduhun nas. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang disembah oleh semua manusia. Wa ismul ilah khas billah. Al-ilah di sini khusus adalah Allah. Kan ada ayatnya ilahin nas. Itu maksudnya Allah. La yusyarikuhu fihi ahad. Tak ada yang menyerupainya seorang pun. Ammal malik faqad yakunu ilahan wa qad la yakun. Adapun raja seperti yang ada pada manusia, raja Mataram, raja ini. Allah juga menyebut dirinya raja. Faqad yakunu ilahan, ketika disebut raja, malikin nas. Bisa Tuhan, bisa bukan Tuhan. Tahu maksudnya? Raja. Oh, Raja Mataram itu bukan Tuhan. Tapi kalau maksudnya raja manusia dalam konteks ayat ini, itu Tuhan. Tapi kalau rajanya digabung dengan kata Raja Jogja, Raja Jawa, nah itu kan bukan Tuhan. Gitu maksudnya. Wasmul ilah khas billah lah, ini udah. Wahadhihi sifat sifatun salasun lillahi azza wa jalla. Ini 3 sifat milik Allah. Pertama ilahin nas. Ya, Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas, 3. Ar-rububiyah, sifat ketuhanan. Pada kata Rabbin nas, yang mencipta, yang menumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan manusia? Allah. Siapa yang menumbuhkan ketimun, biji ketimun, jadi batang, jadi daun, jadi buah lagi? Allah. Siapa yang membesarkan manusia, memberinya panca indera, lalu kemudian menjadi besar, bisa mendengar, berpotensi untuk mendengar? Allah. Maka pada titik itu Allah menyebut dirinya Rabb, Rabbin Nas, gitu maksudnya. Bahkan dalam Al-Fatihah bukan cuma Nas saja yang ditumbuhkan, dididik, tapi alamin, semua alam. Ya, ikan bisa berenang. Siapa yang ngasih potensi untuk bisa berenang? Allah. Burung bisa terbang. Dan seterusnya. Maka pada titik itu, dia menyebut dirinya Rabb. Tidak ada yang mendidik kecuali dia. Dia, hanya dia. Tauhid, namanya rububiyah. Ada tauhid mulkiyah. Ar-rububiyah, sifat pertama. Wal mulku, mulkiyah. Yang pantas jadi raja itu Allah. Merajai malaikat, merajai jin, merajai manusia, merajai binatang, tumbuhan, dan semua benda-benda, rajanya Allah. Kan dalam konteks santet menyantet, A, manusia. Minta santet sama B, si dukun manusia. Si dukun minta bantuan sama jin. Jin juga robnya Allah. Gitu.
rajanya Allah, Robnya Allah. Wal uluhiyah pada kata ilahin nas. Uluh konotasinya Tuhan yang pantas disembah, pantas ditaat. Ya. Wa huwa rabbu kulli syai' wa malikuhu wa ilahuhu. Maka dia Allah adalah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya atau rajanya, wa ilahu dan Tuhan yang disembah. Jin taat apa tidak taat? Jangankan jin, ya, malaikat apalagi. Manusia taat, binatang taat, ya, pohon, tumbuhan taat nggak? Taat, taat. Itu ilah, taat. Itu benda-benda langit taat atau enggak? Taat. Kalau enggak taat, sehingga bahasa Al-Quran memang menyebut mereka semua itu Islam. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Hanya kepadanya semuanya tunduk Islam, tunduk. Umpamanya pohon duren tanam bijinya, nggak mungkin tumbuh rambutan, nggak mungkin, ya. Itu namanya taat, taat kepada Allah, taat kepada sunnahnya. Oke, fajami'ul asya makhluqah lahu. Sementara segala sesuatu semuanya itu Allah yang ciptakan. Mamlukah, Allah yang memilikinya, merajainya. Abid lahu, semuanya itu adalah tunduk. Abid, taat, hamba kepadanya. Jin taat kepadanya. Ya. Wa innama quddimar rububiyah limunasabatiha lil isti'azah. Kata Rabbin Nas itu didahulukan dalam ayat surat An-Nas permohonan perlindungan. Qul a'udzu bi Rabb, tuh Rabbnya duluan. Baru Malik, baru Ilah. Kenapa didahulukan? Karena kesesuaiannya, korelasinya dengan permohonan pertolongan. Kesesuaiannya dengan kasus, gitu gampang. Kasusnya guna-guna, santet. Kan terkait dengan Rob. Siapa Robnya itu? Yang nyuruh-nyuruh jin untuk mengganggu. Itu maka dikedepankan Rob. Fahiyya tatadammanu ni'matas saun wal himayah war riayah. Dia maksudnya rububiyah. Sifat ketuhanan, kepemeliharaan, kependidikan mengandung makna nikmat as-saun. Saun terjaga, terpelihara. Himayah sama, dijaga, dipelihara. Wariayah sama, diriwayat, di apa namanya, dirawat, digembala. Itu makna yang dikandung oleh kata Rabbin Nas. Kenapa disebut pertama dalam konteks mohon perlindungan? Qul a'udzu birabbin nas. Sebab baik jin yang terlibat dalam kasus maupun manusia atau dia menggunakan benda lain, Rabbnya siapa? Allah. Itu Rabb yang membuat, yang menciptakan, yang menumbuhkan, yang mengatur, ya. Maka diletakkan duluan. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Summa zakaral mulkiyah li'annal musta'iz la yajidu aunan lahu wala ghausan ma illa malikah, maf'ul dari yajid.
Kemudian setelah itu permohonan perlindungan kepada Allah yang pertama disebut Rabb, yang kedua Malik, yaitu kepemilikan. Kasus guna-guna santet si A, si B, si jin milik siapa? Milik Allah. Siapa yang menguasai mereka semua, merajainya? Allah. Li'annal musta'iz, sebab orang yang meminta perlindungan tidak akan mendapati pertolongan. Wala gausan, sama pertolongan, kecuali kepada pemiliknya. Bapak Ibu ke rumah teman, udah lama tak ketemu. Ternyata di pagar kuat, rumahnya mewah, dijaga anjing. Anjing galak. Bagaimana kita minta perlindungan kepada anjing yang galak agar terhindar dari kejahatannya, kejahatan anjing. Muncul pikiran kasih daging. Itu maknanya kita minta perlindungan dari gangguan anjing kepada daging. Bisa? Gak bisa. Dagingnya habis dimakan, dia gonggong lagi. Pakai apa coba? Lewat surat ini memberikan isyarat pakai yang punya anjing. Yang punya anjing bahasanya itu Rob. Udah panggil dia. Usahakan ketemu. Terus bagaimana caranya dia keluar dari rumah? Pas dia keluar, tuh anjing udah nurut aja. Sana masuk. Kayak begitu ketika kita mohon perlindungan terhadap guna-guna santet dalam kasus ini, yaitu Rabbun Nas. Bahkan sebelumnya Rabbul Alamin. Kenapa Rabbul Alamin? Karena dia Maliki, yang memiliki. Iya. Summa zakarul uluhiyah. Habis itu ayat ini menyebut uluhiyah, ilahin nas. Tuhan manusia yang pantas ditaat. Libayan annahul mustahik lisyukri wal ibadah. Memberi informasi, bayan menjelaskan bahwa dia yaitu Allah yang berhak diterima kasihi lisyukri, diibadahi gitu. Dunasiwa, bukan yang lain. Wasabab fi tikrari lafzin nas huwa mazidul bayan wal izhar. Kok anasnya diulang-ulang? Kenapa enggak pakai domir saja gitu? Tuh. Sebab diulangnya lafaz anas untuk menambah kejelasan dan sama izhar, kejelasan. Wat tanwih, mengingatkan, tambih, tanwih sama. Bisyarofin nas, akan kemuliaan manusia, makhlukatillahi ta'ala, sebagai makhluk Allah. Jadi manusia 3 kali disebut. Itu menambahkan kejelasan. Kejelasan apa? Kejelasan makhluk paling mulia adalah manusia. Kalau dia ganggu sama jin, maka optimis ditolong oleh Allah karena paling mulia. Kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk-makhluknya lain ada 4. Yang pertama, yang diberi SK sebagai khalifatullah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, diberi ilmu. Wa'allama adamal asma' kullaha. Kemuliaan yang ketiga, masjudul malaikah. Disujudi sama malaikat. Malaikat sujud padanya. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Makanya menjadi kuat Adam itu bukan nama nabi.
Adam itu adalah jenis makhluk, yaitu namanya manusia. Siapa dia? Kita. Siapa itu? Yang keempat, dia dipersilahkan uskun anta wa zaujukal jannah. Kita di dunia ketika memiliki substansi surga, yaitu tenang, seperti halnya Allah menyuruh Adam dan Hawa masuk ke surga dengan kata-kata uskun, sakinah, betapapun kita di dunia, itu surga. Kita kadang-kadang suka menyebut, waduh, surga. Jangan kita. Lihat contoh Nabi bersabda, baiti jannati. Itu karena tenang. Apa akar tenang? Iman. Iman adalah amal. Ketika itu diamalkan sesuai dengan fungsinya, dalam konteks Nabi adalah dia berdakwah, menyampaikan pesan Allah, pulang ke rumah istirahat, lalu dia berkata, baiti jannah, surga. Ya. Wa qala rabbin nas ma'annahu rabb jami'il makhlukat. Padahal Tuhan itu Rabb semua makhluk. Wa khassan nas bizikri litasyrif. Ini dia bukti. Manusia makhluk paling mulia diidofatkan kepada Rabb. Padahal Allah itu bukan Rabb. An-nas saja Rabb semua makhluk. Tu bisyaraf. Iya. Litasyrif. Wali annal isti'azah li ajlihim. Sebab permohonan perlindungan itu li ajlihim, untuk mereka. Allah bilang nggak kepada binatang, mohon perlindungan kamu wahai kancil dari kejahatan singa atau serigala. Nggak ada. Nggak ada, dia perintah kepada manusia. Min syarril waswas, bukan dari kejahatan yang kita bayangkan secara fisik. Tapi min syarril waswas. Kalau kejahatan secara fisik itu real, kita banyak lihat. Rumah tembok tinggi itu berlindung kepada tembok. Plus satpam, berlindung kepada satpam. Plus anjing, berlindung kepada anjing. Tapi kalau berlindung dari bisikan, bisa kepada satpam. Bisa kepada tembok tinggi. Bisa kepada anjing. Gak bisa. Ini disebut pentingnya. Min syarril waswasil khonnas. Dari kejahatan bisikan. Khonnas yang timbul tenggelam. Ini dia min penting. Minnya ini namanya lil ibtida. Ibtida artinya memulai. Saya pergi dari Jakarta ke Bandung. Min Jakarta. Ana zahib atau ana zahabtu min Jakarta ila Bandung. Fisa'ah as-sabi'ah. Minnya mulai dari Jakarta. Ada min sebab. Bakat tiflu minju. Min juga. Anak kecil nangis min sebab lapar. Bukan dari lapar. Makanya disebut sababi. Ada min litab'id. Ya. Minan nas diantara manusia. Itu sebagian manusia. Nah, min syarri ini tidak persis kayak kita bilang, aku pergi dari Jakarta. Itu maksudnya mulai dari Jakarta. Oke. Maka berikutnya mengandung makna kejahatan apapun, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, itu mulanya adalah bisikan. Siapa yang bisa melindungi? Apalagi dalam konteks politik itu banyak sekali. Dari mulanya bisikan, bisikan itu permulaan sebuah tindakan kejahatan. Nah, yang kita mintai perlindungan kepada Allah bukan berbuat kejahatannya, tetapi mulai dari bisikannya. Itu yang tak mampu dilindungi oleh satpam sekalipun, oleh pengawal sekalipun. Itu makna dikandung min syarril waswas, dari kejahatan bisikan. Khonnas, yang timbul tenggelam. Itu udah dijelaskan. Ai
Alja'u ilallahi wa ahtami min syarri syaitan zil waswasah. Artinya aku mohon perlindungan kepada Allah dan pemeliharaan dari kejahatan setan. Zil waswasah. Zil artinya yang mempunyai bisikan. Bayangkan sedalam-dalamnya. Apapun perbuatan pasti diawali dari bisikan. Bisikan itu tak ada yang mampu melindungi kecuali Allah. Itu namanya qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisikan sampai pada min syarril waswas. Gak ada yang bisa melindungi. Ya dah. Istri bisa nggak melindungi suami dari bisikan itu? Nggak bisa. Suami juga begitu, nggak bisa melindungi bisikan setan yang ada pada istri. Weh, pada tidur ya, nggak apa-apa lah. Nggak tidur dengerin. Kalian bangsa dengerin nggak tidur. Ya, cuma bangunin aja. Jadi demikian dahsyatnya pemaknaan yang dimiliki oleh bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Iya. Al-kasirul khunus. Kasir banyak. Ini penjelasan dari Al-Khunnas mubalaghah. Balaghah artinya banyak. Timbul tenggelam. Ai al-ikhtifa wa ta'akhur. Ikhtifa artinya sembunyi. Ta'akhur ditunda. Ilustrasinya dulu pernah. Ada orang mau curi motor. Udah nggak ada orang. Dia mau curi. Pas sudah dekat langkahnya. Ada orang nongol. Tuh tenggelam. Yang membisikkan mau mencuri tenggelam. Nggak jadi. Itu orang. Ntar orang nggak ada, timbul lagi. Kayak begitu. Itu baru sekedar contoh. Lihat tipu-tipu daya dalam dunia politik luar biasa. Kayak lindung, belut, licin, tangkap ke sono, lari ke sana, dan seterusnya. Ya. Fa idza dzakaral insan Allah Ta'ala, apabila si manusia ingat Allah, khonasa syaitan wan qobad. Khonasa sembunyi di setan. Wan qobad dan berbalik, terbelenggu dengan zikir. Jadi bagaimana membelenggu setan? Zikir. Penuh hati ibarat ruangan, itu semuanya zikir. Nggak ada ruangan. Seujung rambut pun untuk setan masuk. Sehingga zikir adalah ibadah yang paling afdol. Ibadah yang menandai seseorang itu disebut sebagai ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di mana saja, kapan saja itu maksudnya. Dalam posisi ingat. Ya. Wa idza lam yadhkurillah in basata 'alal qalb. Apabila lupa, tidak menyebut Allah, tidak ingat Allah, in basato menjadi lapang. Alal qalb. Ada ruangan itu untuk setan masuk. Terbayang insya Allah. Ada hadis bunyinya begini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina. Saat berzina dia mukmin. Gak ada. Imannya keluar. Diisi oleh bisikan. Bisikannya kalau disimpulkan udah urusan belakangan. Gitu kurang lebih. Ada ruang. Dia memberi ruang.
Siapa yang membuka ruang itu? Bisikan. Kenapa bisikan bisa tembus? Karena posisi sedang tidak beriman. Kok bisa tidak beriman? Karena lupa Allah. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Ya pergi iman. Kalau iman ada nggak mungkin dia mencuri. Gambaran kayak begitu, ya, terkait dengan hati, hubungannya dengan bisikan. Karenanya penuhi itu jangan sampai ada potongan detik yang apa namanya tidak bagian dari ingat. Luar biasa protek Islam lewat Rasulnya, lewat Allah dalam rangka agar kapan saja di mana saja manusia dalam keadaan zikir. Dibantu doa mulai dari keluar rumah, tawakal tuh itu udah mewakilkan berwakil kepada Allah untuk menjaga dirinya, kan hebat itu. Oke. Kalau Ibnu Abbas fi hadhil ayah, Ibnu Abbas berkata terkait dengan ayat ini. Asyaiton jasim ala qalbi ibni Adam. Setan itu jasim tinggal, bercokol di hati anak Adam. Faiza saha wa ghafala waswasa. Saha lupa, ghafala lalai. Apabila lupa aja, lalai saja, waswasa, bisikin dia. Bisikin. Faiza zakarallah, kalau dia ingat Allah, astagfirullah. Dia ingat Allah. Khonasa, tenggelam. Nggak jadi bisikin. Astagfirullah. Oke. Wa qad sallatallahu syaitan 'alan nas. Allah memberi kuasa kepada setan untuk menggoda manusia. Sementara manusia tak diberi kuasa untuk menggoda setan. Allah beri kuasa kepada setan, jin maksudnya, melihat kita. Kita nggak bisa melihat mereka. Nggak bisa. Illa kecuali. Tuh. Man asamahullah. Orang-orang yang dijaga. Dijaga oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjaga? Tadi zikir. Ya, si hamba ingat kepada Allah, maka Allah juga ingat. Si hamba menjaga, maka Allah juga menjaga. Saya ulangi, waqad sallatullahu syaitan 'alan nas illa man asamahullah. Allah memberikan potensi, kekuatan, kekuasaan kepada setan untuk menggoda manusia kecuali orang-orang yang maksum dijaga oleh Allah. Lil mujahadah wal fitnah wal ikhtibar. Nah, jangan salah sangka kok Allah memberikan potensi kayak dia kepada setan untuk menggoda. Kenapa lil mujahadah? Agar si manusia menjadi bersungguh-sungguh, mujahadah, wal fitnah, dan agar manusia menjadi dicoba, mujahadah diuji. Tangga pecah, kita bilang gitu. Karena ada bisikan. Bisikan apa Pak Jamal? Bisikan tetangga gitu kan. Ya, itu bisik-bisik. Iya. Iya, oke, kita teruskan. Lil mujahadah. Kenapa ada bisikan, ada setan gitu, kurang lebih pertanyaan ekstrimnya. Tuhan kok bikin bisikan gitu. Itu agar kita jadi sungguh-sungguh. Lil mujahadah. Itu menjadi ujian. Ikhtibar ujian juga.
Sabata fi sahih annahu, ditemukan dalam hadis sahih, annahu ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu. Ini kita korin ini. Ya. Tak ada dia salah satu di antara kalian kecuali dia wukilah, diwakili oleh qarinuhu. Qarin, teman. Udah bayang. Qalu, mereka berkata, wa anta ya Rasulullah, engkau punya qarin? Qala na'am. Ini yang sering saya pernah ceritakan. Iya, saya juga punya qarin yang selalu ngebisikin. Illa annallaha a'ani alaihi fa aslama. Cuma Allah menolongku. Kemudian dia tunduk aslama. Fala ya'muruni illa bi khair. Tidak ada. Maka dia, si setan qarin, tidak menyuruhku kecuali yang baik. Kita bisa nggak? Bisa. Kita bisa nggak? Bisa. Apa kuncinya? Zikir, selalu ingat. Boleh saya tambah ilustrasi begini. Filosofi kenapa orang haji pas niat langsung disuruh bertalbiyah dalam setiap jam, menit, bahkan detik. Tuh, itu adalah salah satu bentuk terapi zikir agar pada saat melaksanakan manasik-manasik itu tak ada sedikit ruang pun di dalam hati orang haji atau umroh kecuali dalam kondisi berzikir kepada Allah. Itu apalagi talbiyahnya bersama makna. Ya Allah, aku terima panggilanmu ya Allah. Aku bisa datang ke sini bukan karena uangku, bukan karena kesehatan, karena banyak yang kurang sehat juga pada berangkat juga, tapi karena benar-benar memenuhi panggilanmu. Kan terus dia ngomong aja. Ini juga begitu. Yang dimaksud Allah menolongku, ya kita yang menolong. Allah mah cuma ngikutin. Karena kita pengen ditolong, maka kita berzikir, maka dengan berzikir Allah jadi menolong. Fa aslama, otomatis dia tunduk. Apa maksudnya tunduk? Tidak bisikin yang jahat untuk berbuat maksiat, kedurhakaan, tidak. Udah kebayang bisikan. Bangun jam 3 ke kamar kecil. Waduh, ntar tahajudnya itu bisikan. Ya berarti ntar-ntaran. Apalagi bangunnya jam 2. Oh, ini masih malam. Tidur lagi aja. Ntar jam 3. Nggak taunya jam 5. Dia tepuk tangan itu. Ya, maka kita beristighfar. Wasabata fis sahihain an Anas. Ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas fi qissati ziyarati Safiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takif. Dalam kasus atau cerita ziarah datang siapa si Safiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi beriktikaf. Wa khuru ini apa nih? Wa khurujuhu ma'aha laila. Terus keluar. Ya, Nabi bersamanya malam-malam. Liyaruddaha ila manziliha. Keluarnya Nabi untuk yaruddu, menyuruh pulang ke rumahnya. Pulang. Falakiyahu rojulan minal ansor. Terus ada 2 orang ansor ketemu melihat Nabi.
Falamma ra'ayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika keduanya melihat Nabi, jalan bergegas. Si keduanya itu. Faqala Rasulullah SAW, ala rislikuma, innaha Sofiyah, binta Huyai. Ya. Ala rislikuma. Nabi ngelihat bergegas, dia menghindar dua orang Ansor tadi. Kira-kira ketangkap maksudnya. Khawatir kalau Nabi tahu, Nabi jadi malu. Sebab menurut pandangan kedua orang Ansor tadi, Nabi bersama perempuan asing, bukan istrinya. Gitu. Akhirnya bergegas menghindar. Nabi ternyata tahu. Ala rislikuma. Sesuai dengan rislikuma, bisikan yang ada di dalam hati kedua kalian. Dia Sofiyah, putri Huyai. Faqala, kemudian keduanya berkata, Subhanallah, ya Rasulullah. Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Faqala. Lalu Nabi berkata, Inna syaiton yajri min ibni Adam majrud dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam diri ibnu Adam, anak Adam, yakni manusia, majrud dam. Yaitu pada aliran darah. Wa inni khosyitu ayakzifa fi qulubikum. Aku khawatir, kata Nabi, ayakzifa. Dia si setan itu, kazaf, menuduh. Menuduh maksudnya bercokol fi qulubikum, di dalam hati kalian berdua. Ada bisikan tuh. Oke. Tadi ada kata yang perlu dijelaskan. Yajri, setan mengalir di aliran darah. Makna pertama, ada yang bisa membayangkan kehidupan manusia berpisah dengan aliran darah. Ada, nggak mengalir tuh darah. Ada. Kayak begitu keberadaan setan pada diri manusia. Makanya bahasanya dibilang kinayah. Tapi dalam tinjauan lain lagi, kita makan sesuatu, halal atau haram. Maka sesuatu itu kan menjadi darah. Kalau yang dimakan haram, maka yang mengalir di dalam darah adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang selalu membisikkan, setan juga, selalu yang membisikkan kita kepada kemaksiatan. Itu yang dimaksud yajri syaitan majrud dam. Sebab bawaannya, apalagi makannya makan korupsi, kurang, besok korupsi lagi. Kurang. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada kekuasaan, mumpung semuanya. Gitu. Maka dibahasakan oleh hadis ini, yajri majrud dam. Itu maknanya. Apalagi di kalangan tasawuf, sehingga dalam rangka mengkonsumsi, jangan sembarangan yang dikonsumsi. Sebab itu akan berakibat kepada konsumennya, kepada kita yang mengkonsumsinya. Baik berakibat baik. Bawaannya baik aja. Kalau buruk, bawaannya buruk aja. Ya, iya. Punya rezeki, pikirannya nggak ke masjid. Oh, tapi pikirannya ke Kan tadi belum ini ya itu. coba.
Nah ini lanjutannya. Nah ini. Syai'an. Au qala syarran. Ya. Aku khawatir, kata Nabi. Yakzifa. Dia, si setan. Yakzifa. Melempar di hati kalian sesuatu. Maksudnya bisikan. Au qala syarran. Atau berkata jahat. Paham berkata jahat, buruk. Nabi mau siapa itu? Gitu. Siapa itu perempuan? Tuh curiga. Gitu. Rawal Hafidh Abu Ya'la Al-Musili an Anas ibn Malik kala Rasulullah SAW. Inna syaitan wadi'u khatmihi ala qalbi ibni Adam. Dari khatmi apa Pak Jamal itu? Oh, tutup ya. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan wadi'u, meletakkan. Oh, pakai to ini. Khatmihi. Apa itu? Khot pakai khoto. Aduh. Daun ya. Khotmi. Khotmi itu Hidung daun. ya. Hidung. Iya, moncong bisa jadi. Iya. Moncong. Meletakkan Moncong. moncong ya. Di hati Ibnu Adam. Manusia. Fa in zakarallaha khanasa. Kalau dia ingat Allah, maka dia bersembunyi. Wa in nasya iltaqama qalbah. Kalau lupa, maka dia melumat hatinya. Itu beres. Fadzalikal waswas al-khannas. Itulah dia. Bisikan yang timbul tenggelam. Disebut dalam ayat waswas khannas. Min syarril waswasil khannas. Rawal Imam Ahmad an Abi Tamimah yuhaddisu an Rudaif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Tamimah. Dia dari Rudaif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, asara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruhu. Asara gelincir. Kuda. Himar kuda Nabi. Fakultu. Aku bilang, si Abu Tamimah bilang, Ta'isa syaitan. Ta'isa apa ya? Saya lupa lagi. Ta'isa Abu Dinar. Bentar ya. Coba Pak Jamal cari. Ini kamus saya kurang dipercaya. Ta'isa. Hmm, Sulit. Menjadi sulit. ya, celaka. Ya, Apa? celaka syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'isa syaitan. Jangan bilang begitu. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan, sebab engkau kalau bilang celaka itu syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul. Mana dia? Ta'isa ta'azoma. Dia menjadi tambah besar, tambah sombong. Dalam budaya kita gitu, kita suka bilang setan. Setan disalahin. Maka dia, kalau ada kita orang bilang kayak begitu, dia tambah sombong. Tambah besar hati, besar kepala.
karena berhasil. Gitu. Maka keluar kata-kata dari mulut setan. Waqala biquwwati sara'tuhu. Maka si setan berkata, dengan segenap kekuatanku maka akan aku banting. Soro'ah gulat. Soro'ah itu gulat. Wa idza qultu bismillah. Oh, idza qulta ini. Apa qultu ini? Apabila aku bilang bismillah, tasoghoro hatta yasira misla zubab. Maka dia mengecil sampai seperti lalat. Nah, ini pelajaran penting. Apabila ada bisikan, kemudian kita berkata setan, gitu kurang lebih. Oh, dia tambah bangga, tambah menang, tambah besar. Terus akan aku goda dia, gitu kurang lebih. Tapi sebaliknya pelajarannya, kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, umpamanya kita berkata astagfirullah, dia jadi kecil. Seperti lalat. Maksudnya bukan kayak lalat beneran. Artinya dia kesulitan menggoda kita. Wa fihi dalalah ala annal qalba. Ini menunjukkan bahwasanya hati mata zakarallah ketika menyebut Allah tasaghara syaitan wa ghuliba. Maka setan menjadi kecil di hadapan kita. Wa ghuliba, dan dia kalah. Wa illam yazkurillah ta'azama wa ghalaba. Tapi sebaliknya, kalau kita tak menyebut Allah, tak ingat kepada Allah, tak membaca kalimat thayyibah, apakah subhanallah, apa lain-lain, ta'azama, dia tambah keras kepala, tambah besar, tambah punya peluang untuk masuk ke dalam pikiran, hati. Summa abana maudhi awaswasatihi. Kemudian Nabi menjelaskan tempat apa? Tempat dia menancapkan bisikannya. Faqala alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu di dada. Yaitu yang selalu membisikkan manusia di dalam dadanya. Ai alladzi yulqi khawatirasu wasyar fil qulub. Artinya yulki menyampaikan khawatir pentingnya kejahatan, keburukan di dalam hati. Jadi menurut dia penting ini. Omanya KPU pada dibisikin apa enggak? Bisikin, penting. Kalau enggak dapat kita. Gitu kurang lebih. Janjiin sama setan. Nanti kalau menang kamu, seperti pada tahun sebelumnya. Semuanya udah dikasih jabatan. Wa innama zukiras sudur li'annaha tahtawi 'alal qulub. Ayat Al-Qur'annya menyebutkan sudur fi sudurin nas. Kenapa? Karena di dada ada hati. Wal khawatir mahalluha al-qalb. Dan bisikan-bisikan itu lintasan, maksudnya bisikan, adanya di hati. Kama huwal ma'hud fi kalamil Arab. Seperti biasa diakui di kalangan bahasa Arab, kalam Arab. Summa bayyana Allah Ta'ala anna alladhi waswisu naw'an. Kemudian Allah menjelaskan bahwa bisikan waswas dua macam. Jin. Wa insan, insi, manusia. Bisikan jin, bisikan manusia. Faqala minal jinnati wan nas. Maka karena itu Allah mengisyaratkan, menyebut secara eksplisit dalam ayatnya minal jinnati wan nas. Bisikan jin, bisikan manusia. Ayanna dzalikal waswas imma syaitanul jin. Artinya bahwa bisikan yang ada pada diri manusia itu bisa jadi bisikan syaitan dalam bentuk jin. Wa yuwaswisu fi sudurin nas. Maka dia memberikan bisikan
di dalam dada manusia kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Wa imma syaitonul insi, bisa jadi yang membisikkan itu setan, setan bentuk manusia. Wa waswasatuhu fi sudurin nas, dan juga bisikannya itu terjadi di dalam dada manusia. Annahu yara nafsahu kan nasih al musfik, maka dia melihat dirinya, manusia melihat dirinya seperti penasehat yang kesian. Fayuqi'u fi sadri kalamuhu alladhi akhrajahu makhrajan nasihah. Maka jatuhlah, maksudnya masuklah ke dalam dada kalamnya. Kalamnya maksudnya kalam temennya yang ngebisikin. Temennya kan bentuk manusia. Alladhi akhrajahu makhrajan nasihah. Yang dilontarkan, dikeluarkan. Dilontarkan dalam bentuk nasihat. Gimana nih ya? Jadi wakil presiden. Oh, udahlah maju aja umpamanya begitu. Terima aja udah. Kurang lebih begitu. Gimana ya? Ada orang nganterin duit ini sekarang. Agar kita menjadi pendukungnya. Udah terima aja. Nah itu bisikan temennya. Iya. Annahu ya sudah. Fayaj'aluhu farisah waswasatis syaitan al jinni. Maka dia menjadikan bisikannya itu, bisikan manusia kepada manusia, farisah. Farisah tunggangan. Bisikan setan yang bentuk jin manusia. Kebayang. Si A berteman sama si B. Oh, sama kiai punya pesantren. Si A udah terima duluan amplop. Karung buat bangun pesantren. Si B temennya yang punya pesantren juga. Ada juga orang datang. Dia nanya sama temennya si A yang udah terima. Terima aja. Ya. Urusan belakangan. Umpama. Maka kata-kata si A itu seolah nasihat. Terima aja. Itu tadi majron nasihat. Ya, berjalan sesuai dengan jalannya nasihat. Seolah-olah. Akhirnya terima juga. Substansinya semuanya adalah pada mulanya bisikan dalam bentuk jin. Bukan jin. Masuk ke dalam manusia, manusia ngebisikin lagi, itu bisikan dari bentuk bisikan setan bentuk manusia. Ya, misalnya. Wakada mana dia? Kama ja'a fi qoulihi ta'ala. Ah ini dia yang suka juga saya bacakan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul ghurura al-an'am. 112. Demikian kami menjadikan setiap nabi ada musuh bentuk setan. Setan bentuk manusia dan bentuk jin. Satu sama lain saling tolong-menolong, yuhi, menginformasikan, mewahyukan. Zukhrufal qaul, kata-kata yang indah. Ghururo, padahal itu adalah tipuan. Maka ilustrasi tadi ada tuh. Artinya ya pas dalam tanda petik. A punya pesantren, B punya pesantren. Si A udah terima duluan sekarung ya buat bangun. Si B juga dapat. Maka si B terus konsultasi sama si A. Si A nasehatin. Maka menjadi kata-katanya asik. Kan kita bisa bangun gedung. Tuh itu namanya zukhrufal qaul.
kan kita bisa beli kendaraan. Itu namanya zukhrufal qaul. Padahal itu adalah tipuan sehingga sesuatu yang sejatinya tidak diterima menjadi diterima. Itu namanya yuhi ba'duhum ila ba' zukhrufal qaul ghurura. Ai laisatil adawah qahriyah jabriyah. Permusuhan yang ada antara setan dan manusia, setan yang suka membisikkan, bukan dalam bentuk permusuhan yang keras, qahriyah, memaksa, tidak. Kan kelihatan dalam ilustrasi, nggak ada paksaan. Wa innama bima auda Allahu fihim min qudratil ikhtiyar. Akan tapi justru saat menghadapi bisikan itu dalam konteks ilustrasi tadi, Allah memberikan kemampuan untuk memilih. Faminhum may yakhtarul isgha liwaswasati syaitan. Maka di antara manusia ada yang justru memilih lebih mendengarkan kepada bisikan setan. Wa minhum man yahzar adawata. Sebagian justru ada yang hati-hati terhadap permusuhan setan dalam bentuk bisikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Fiqhul hayat. Gimana? Ayo, yang nanya berarti setan. Setelah cerita tentang setan. Nah, kita kasih kesempatan Ustaz, untuk bertanya. Dari Ada setan. pada Ibu yang bertanya, kita masih punya waktu 8 menit ke depan. Nah, jadi Pas aja deh, takut setan. pertanyaan